Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Sururi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita atau pengalaman yang kemarin sudah saya ceritakan di part 1, yaitu part 2-nya. Tapi sebelum saya lanjut ke cerita, buat teman-teman sekalian ya, pakai baju dari Robby Art Design. Nih teman-teman sekalian bisa lihat. Nah, jadi baju dari Robby Art Design ini itu bisa bikin sablon, kemudian bisa bikin percetakan seperti kartu nama, kemudian pas foto atau dan yang lainnya. Bisa juga untuk teman-teman yang ingin menikah bisa mencetak undangan di Robby Art Design. Untuk nomor WhatsApp nanti saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman sekalian, saya dapat kiriman pas foto dari teman saya. Buat teman-teman sekalian, ini cocok banget ya buat kita nyetak foto tapi nggak perlu pakai bingkai. Jadi ini langsung pakai kayu MDF teman-teman sekalian. Tuh. Nah, ini juga sudah tersedia di Shopee dan juga di Instagram. Untuk link pembelian nanti saya masukin juga di deskripsi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini tuh kita udah nyaman banget ya. Dalam arti itu kita bikin foto tapi nggak harus nyari bingkai. Karena ini sudah disediakan gantungan di belakangnya dan ini bisa bikin nama atau apa aja. Ini hanya contoh satu, nanti saya review lagi contoh lainnya yang saya sudah pajang di kamar saya. Jadi memang ini bisa dibilang lebih simple ya teman-teman sekalian, nggak harus kita beli-beli bingkai lagi atau nyari-nyari kolase-kolase yang lain. Jadi kita cuman bisa kasih video, nanti sama penjualnya bisa dieditin langsung. Oke teman-teman, untuk link saya cantumin di bio. Sikat. Sekalian, sebelum saya lanjut ke ceritanya, seperti biasa, karena saya perokok, jadi saya harus merokok dulu. Dan buat teman-teman, bukan mengiklankan teman-teman sekalian mengharuskan untuk merokok, tapi karena memang saya suka merokok gitu kan, jadi saya kurang afdol aja kalau nggak sambil merokok gitu teman-teman. Mohon maaf ya, saya tidak menyuruh teman-teman atau memberi promosi tentang rokok ini, enggak. Tapi buat teman-teman sekalian, kita balik lagi ke kepribadian kita masing-masing. Kalau memang merasa rokok bahaya, ya tolong dihindari. Tapi bagi saya, rokok ini teman, ya pokoknya seperti itulah teman-teman sekalian. Kita ngerokok dulu ya. Nah, buat teman-teman sekalian, saya juga sedikit mengingatkan kita sebagai orang, ya saya juga kan karena orang Sunda kan, tatanan Sunda, jangan lupa apa itu pesan yang telah disampaikan oleh para leluhur kita, oleh para pendahulu kita, yaitu jangan sampai orang Sunda lupa silih asih, silih asuh, silih asanya. Oke, kita lanjut ke video sikat. Nah, buat teman-teman sekalian, sebelum lanjut ke ceritanya, nantikan yang satu ini. Oke teman-teman sekalian, jadi pada saat itu ketika sudah sampai di makam kan, kemudian saya dan Codot tengok-tengokan, saya sempat kirim Al-Fatihah untuk Codot, dan di situ ya saya bilang kan, Dot, saya nggak tahu ini makam siapa, tapi memang orang Basecamp sendiri bilang bahwasanya di Gunung Rajabasa ini banyak sekali makam teman-teman sekalian. Jadi selepas baca Al-Fatihah, saya jalan keluar dari area makam karena memang di pinggir banget, makamnya itu di pinggir banget, samping kayak pohon kopi gitu kan teman-teman. Karena memang di sana banyak banget pohon kopinya. Bisa dibilang bedanya dengan ladang-ladang yang ada di Gunung Jawa itu, seperti kalau di Jawa itu kan sawi, kemudian cabai, daun bawang, tapi di sana ini lebih ke kopi-kopian teman-teman sekalian. Akhirnya dari situ pas saya jalan, kemudian pundak saya kayak ada yang nepuk teman-teman. Tak, tak, tak.
tak, saya nengok balik badan kan ke belakang karena posisi Codot itu lagi ngerekam. Kenapa Dot? Enggak bang, kata Codot gitu. Karena saya pikir awalnya itu Codot yang nepuk saya. Jadi karena saya berpikir, Codot mungkin yang nepuk, akhirnya ya saya biasa aja kan teman-teman sekalian. Nah dari situ lanjutlah saya jalan, kemudian sampai di pertigaan itu. Nah saya karena memang pada saat itu diantar sama orang base camp sampai di pertigaan mau ke pos sampai sawah. Jadi di situ katanya 1 minggu yang lalu itu ada yang meninggal di tempat karena memang treknya yang aspal, kemudian turun pertigaan gitu, katanya jatuh di situ teman-teman dan meninggal di tempat. Begitu sampai di pertigaan situ, bukan cuma saya tapi dari Codot juga nyumbang bau anyir, bau darah. Terus saya bilang, udah Dot biarin, yang penting kita nggak ganggu, jalan udah jalan, saya bilang gitu. Akhirnya kita jalan dah tuh teman-teman. Nah sampai di situ kita sempat break sebentar tuh ngobrol-ngobrol sama Bang Juni, sama Enjun, sama Kinoy, sama Codot dan Kinoy. Pas ngobrol-ngobrol di situ tuh saya masih ngerasa ya biasa aja, nggak ada hal-hal yang menurut saya aneh atau bisa dibilang nyeleneh. Tapi di situ biasa aja teman-teman sekalian. Sampai di situ saya sempat bercanda kan, aduh nyamuknya banyak banget gitu, karena memang nyamuknya ini yang ngegigitin tuh banyak banget teman-teman sekalian. Jadi bisa dibilang ya nyamuknya ini nggak pandang kulit, jadi dia langsung nyamuk-nyamukin aja teman-teman sekalian. Oke, dari situ saya lanjut jalan lagi, sampailah di sawah teman-teman. Sampai di sawah, akhirnya ditinggal sama orang base camp. Kemudian Bang Juni sempat nanya kan sama saya, nggak dikasih rokok, ntar aja bang pulangnya, kata saya gitu kan. Karena memang yang mau nganter ini bukan dari saya, tapi dari pihak base campnya yang memang mau nganterin perjalanan saya kan. Akhirnya di situ saya lanjut jalan. Di sebelah kanan tuh ada gubuk, kayak bisa dibilang mungkin ladang warga ya, untuk apa namanya, bisa dibilang kayak kalau habis bertani untuk berteduh ketika hujan gitu ya. Kira di situ, nah kira di situ ngomong dah, bang ada pohon durian nggak? Ada, ini pohon durian Bahlul, kata Bang Juni gitu. Jadi di kanan kirinya juga ada pohon durian teman-teman. Karena memang saya nggak tahu juga ya, bisa dibilang habitat, bukan habitat ya, ekosistem di sana itu tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa yang tadi saya bilang lebih dominan dengan daun bawang, tapi di sana lebih dominan dengan kopi-kopian. Jadi bisa dibilang banyak nyamuk gitu teman-teman sekalian. Dan udara juga tidak seperti di Jawa, panas dan menurut saya agak sedikit gersang teman-teman sekalian. Akhirnya kita jalan terus, itu belum ada problematik atau kenapa-napa teman-teman sekalian. Akhirnya di situ karena Bang Juni ngap, saya bilang ya udah saya duluan ya ke atas. Akhirnya saya jalan duluan di depan. Sebelum sampai pos 1, ada di sebelah kiri itu ada warung. Tapi warungnya tidak seperti warung-warung yang ada di Jawa. Contoh di Gunung Gede bisa jual semangka, bisa jual rokok, gorengan. Tapi ini enggak, hanya cemilan-cemilan sedikit aja teman-teman. Dan teman-teman harus tahu di Gunung Rajabasa ini enggak ada petunjuk jalan atau pelang pos. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dan memahami medan teman-teman sekalian untuk mendaki ke Gunung Rajabasa tersebut. Akhirnya pas saya jalan, saya sempat ketemu sama bapak-bapak kan, saya negor, punten, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang punten? Karena sebagian besar di sana masih berbicara bahasa Sunda teman-teman sekalian, tidak berbicara bahasa Lampung asli kan, tetapi Sunda. Karena yang saya tahu dari Bang Juni juga, dulu di kampung Bang Juni juga itu lokasi imigrasi perpindahan orang-orang dari Tasik dan Garut. Ya bisa dibilang pada masa zaman penjajahan Belanda teman-teman. Pindah, akhirnya di sana ya berkembang biak lah, karena jadi bahasanya itu bahasa Sunda. Di situ sempat ketemu sama salah satu pendaki yang ingin turun, dia duduk di warung. Kemudian saya ngobrol lah, biasa di situ kan ngobrol. Nggak lama sih, cuman hanya tegur sapa doang. Iya pak, teman-teman di belakang, saya bilang. Jadi teman-teman ngejagain daripada Bang Juni, karena Bang Juni ngap kan. Saya jalan, begitu sampai di pos 1, itu tanah lapang dan ada pelang. Pos 1 itu pelang yang saya temuin hanya ada di pos 1. Nah begitu sampai, saya sempat nyebat rokok, kemudian keadaan mendung teman-teman. Keadaan mendung.
Nah, di situ kan memang ada sumber mata air, kita turun ke bawah sedikit. Nah, itu ada sumber mata air dan itu sumber mata air terakhir. Karena di atas sudah nggak ada sumber mata air lagi. Akhirnya nyampe situ, saya ke sumber mata air, teman-teman. Begitu saya ke sumber mata air, pengen cuci muka, pas saya jalan, nah itu di mata air itu di depan kayak curahannya itu nggak pakai paralon, tapi kayak make apa ya, bisa dibilang kayak make daun-daunan seperti itulah, dibikin kayak seperti aliran gitu kan, tapi tetap bersih. Nah, di situ teman-teman sekalian, pada saat saya mau turun, ada dua ular lagi kawin. Kan kawinnya ular itu kan menyilang kan, lagi kawin tuh teman-teman. Saya diemin, saya nggak mau ngeganggu, atau saya nggak mau, takutnya kan ini habitat mereka, ketika saya ganggu nanti mereka merasa terganggu dan malah menjadi ancaman untuk saya gitu kan. Akhirnya saya diemin, kurang lebih ada sekitar 10 menit teman-teman. 10 menit ya bisa dibilang ular itu lagi kawin kan, ngelilit. Nah, terus dia langsung balik badan ke saya. Habis balik badan ke saya mundur dong 3 langkah ke belakang. Tapi pada saat saya mundur 3 langkah ke belakang, di belakang saya ini kayak ada yang nahan. Jadi saya nggak bisa mundur lagi. Saya nggak tahu jenis ularnya itu apa, tapi warnanya itu belang kuning warna hitam. Jadi kuning hitam gitu belang. Saya nggak tahu jenis ularnya itu jenis ular apa, intinya kuning hitam warna daripada kulit ular tersebut. Kemudian kayak mendekat ke saya, terus saya bilang, mohon maaf, tolong jangan diganggu. Saya kesini tidak bermaksud untuk mengganggu, saya hanya ingin silaturahmi ke Gunung Rajabasa, saya bilang gitu. Akhirnya saya bisa nih untuk mundur lagi teman-teman. Saya mundur, saya kembali ke atas. Cuman saya nggak tahu ular itu pergi kemana, arahnya kemana. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba dari atas ini loncat kayak senggarangan gitu teman-teman, dari pohon loncat ke depan saya, tapi diem. Anehnya kalau senggarangan itu, atau kayak apa ya senggarangan, kalau senggarangan sama bukan senggarangan sama musang itu beda kan ya teman-teman. Saya nggak tahu juga ya, maksudnya nggak memahami juga binatang itu. Intinya kata Enjun, senggarangan sama musang tuh beda. Nah, akhirnya di situ diam di depan saya teman-teman. Saya ngeliatin, saya ke kanan, dia kayak nengok ke kanan. Saya ke kiri, saya nengok ke kiri. Kemudian di situ saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini ngapain binatang ini ngeliatin saya? Apa mereka ngerasa terancam atau gimana? Dalam hati saya berpikir kayak gitu kan. Tapi saya masih positive thinking karena saya nggak bawa niat apa-apa untuk datang ke sini kan. Nah, akhirnya senggarangan ini pergilah. Kemudian nggak lama Enjun dan yang lainnya datang. Enjun ini pakai sendal teman-teman sekalian. Untuk teman-teman jangan ditiru ya, ketika melakukan pendakian pakai sendal, karena sangat amat bahaya teman-teman. Jadi kalau bisa safety lah. Pakainya itu sepatu, boleh pakai sendal, tapi sendalnya pun harus sesuai dengan bisa dibilang SOP dalam pendakian. Jadi nggak sembarangan pakai sendal kayak sendal jepit ketika ngetrek atau sendal selop, itu sangat bahaya. Dan bisa dibilang untuk mengalami cedera itu sangat mungkin teman-teman, karena bisa dibilang ya gimana ya, kayak untuk itu tuh ankle kita ini karena pakai sendal itu jadi lebih untuk goyang teman-teman sekalian. Makanya bahaya di situ untuk teman-teman. Jadi jangan ditiru lah gitu, karena memang keadaan pada saat itu jauh dan tidak ada pendaki. Akhirnya mau nggak mau Enjun pakai sendal slow. Akhirnya nggak lama datang, tiba-tiba gerimis teman-teman. Nah, Bang Juni udah bilang, olah spiuna pakut balul, kata Bang Juni gitu. Udah di sini aja katanya gitu. Gak lama hujan, akhirnya saya sama Enjun dan Kinoy masanglah playseat. Kemudian kita bikin kopi di situ teman-teman. Bikin kopi, kita ngerokok. Keadaan hujan kan, dan masih ada sinyal juga di situ. Akhirnya kita sempat kabar-kabaran lah. Saya sempat upload status di WhatsApp dan ngabarin ke teman saya udah sampai pos 1. Akhirnya di situ keadaan hujan agak besar. Kemudian akhirnya saya memutuskan bahwasanya udahlah kita camp aja di pos 1 ini, gak usah lanjut ke atas, kata saya gitu teman-teman, gak usah lanjut ke atas. Ya udah, akhirnya dari situ gak lama itu jalan ke bawah mata air. Enjun saya suruh ngambil air. Pas Enjun ngambil air itu,
Saya bilang hati-hati, ada ular. Ya bang, tenang. Nah pas turun ke bawah, alhamdulillah ternyata anjir nggak melihat ular yang tadi saya lihat, teman-teman. Kira kita bikin tenda di situ sampai, karena di situ posisinya sudah mau maghrib, teman-teman ya. Kira bikin tenda di situ, kemudian kita pasang double layer tenda yang lainnya dan plyseat untuk menghindari angin juga, tapi karena memang adem sama sekali. Akhirnya berlanjut maghrib, kemudian rekan-rekan sekalian pada sholat. Selepas dari situ, habis maghrib saya lanjut masak tuh teman-teman, lanjut masak sambil denger YouTube, karena denger lagu dari YouTube kan, karena bisa dibilang masih ada sinyal kan, enak. Begitu juga yang lain. Nah saya posisinya ini di depan sama Kinoy, posisinya di depan. Kemudian sekitar jam 6:30 itu saya keluar tenda ke arah mata air, Pada saat saya ke arah mata air, tiba-tiba dari arah mau ke puncak itu saya ngelihat ada yang merhatiin saya. Itu bisa dibilang badannya kerdil, kemudian mukanya itu bulunya agak banyak, matanya, sorot matanya itu tajam. Karena saya pakai senter, pakai headlamp, makanya saya ngelihat. Tapi begitu ngeliatin saya, pada saat saya mau nyamperin ke orang tersebut, dia lari. Serak. Saya nggak tahu itu orang atau bukan. Intinya semak-semak itu goyang-goyang, teman-teman. Saya jalan, saya samperin, itu pergi. Saya balik lagi. Sambil ngerokok saya ngeliat ke atas kan. Sambil ngerokok saya ngeliat ke atas. Pas saya ngeliat ke atas itu, di atas itu saya ngeliat putih, nggak kelihatan mukanya dan rambutnya aja. Itu lagi goyang-goyang begini. Merinding kan. Lagi goyang-goyang begini. Saya liatin, saya bilang, sini kalau mau kenalan mah deketan sini ngopi, saya bilang gitu. Akhirnya karena si Kinoy ngedenger saya ngomong gitu. Kenapa bang? Kata Kinoy gitu. Enggak, dipikir Kinoy, saya itu ngomong ke Kinoy buat bikin kopi. Karena si Kinoy di situ posisi lagi masak, nungguin nasi kan. Saya balik lagi ke tenda. Tapi begitu balik lagi ke tenda, saya ngerasa resah nih teman-teman, resah. Sampai datang waktu azan Isya, saya keluar lagi, saya ke mata air kan. Saya ke mata air ngambil wudhu. Nah pas saya ngambil wudhu itu, tiba-tiba wangi mawar. Kayak air mawar itu kan teman-teman, wangi banget itu. Air mawar itu wangi banget. Akhirnya begitu saya selepas wudhu, saya melek, mata saya itu kayak gimana sih, kayak kita kelamaan kena flash cahaya, yang pada akhirnya mata kita itu kayak agak sakit dan berat. Itu aneh banget teman-teman. Padahal posisi itu headlamp saya matiin dan sorot cahaya itu nggak ada yang ke saya. Akhirnya saya usap lagi mata saya. Pas saya kucek-kucek mata begini, saya ngelihat di depan saya itu ada, bisa dibilang kayak orang, badannya besar tapi nggak pakai baju teman-teman, nggak pakai baju sama sekali. Jadi dia cuma beralaskan kain, udah tok pakai kain aja. Itu ngeliatin saya. Saya masih ingat banget itu mukanya, bisa dibilang agak putih tapi nggak putih kayak sawo matang. Itu ngeliatin saya sambil begini dengan sorot mata yang tajam lah menurut saya. Akhirnya saya bilang, Assalamualaikum, maaf saya nggak niat berganggu, nggak niat pengen nyari hal aneh, jangan ganggu saya. Saya cuci muka lagi, basuh, saya ngeliat lagi udah nggak ada. Saya balik lagi ke tenda. Nah begitu sampai tenda, di situ kita asik ngobrol kan, bercanda-canda sama Bang Juni karena udah lama juga kan nggak ketemu sama Bang Juni. Akhirnya di situ tiba-tiba anehnya satu hal yang menurut saya nggak masuk logis, tiba-tiba ada suara burung wik-wik, dan itu kenceng banget suara burung wik-wiknya, wik 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 wik, kayak berasa di belakang tenda. Kalau misalnya memang jarak suaranya jauh, wajar dong, mungkin dia di pohon atau di mana. Saya keluar lagi ke tenda tuh, keluar tenda. Nah saya keluar tenda, nggak ada burungnya, dan saya keluar tenda suaranya hilang. Tapi begitu saya masuk tenda lagi, ada lagi suaranya.
Akhirnya di situ saya baca dalam hati kan, auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, akhirnya saya masuk tenda kan. Saya masuk tenda lagi, lanjut masak. Terus saya nyenterin ke arah depan tenda di atas batu yang ada tulisan pos 1 itu. Akhirnya dari situ pas saya lihat itu pakai baju putih semua, rambutnya itu segini nih di bawah siku saya. Itu lagi duduk. Di situ saya berpikir, oh mungkin ini karena omongan saya juga. Karena yang sebelumnya saya lihat, kemudian saya bilang sini deketan, kalau mau silaturahmi, kalau mau kenal, sini ngopi, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya di situ karena mungkin Kinoy penasaran, apaan sih bang? Kinoy ngikut nyenter. Pas Kinoy ngikut nyenter, Kinoy langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Dari dia di luar playsitan, di luar double layer begini, langsung masuk ke dalam. Tes. Ada ya bang, kata Kinoy gitu. Itu apaan bang? Anta lagian Bahlul di center, ngapain ngikut-ngikutin anak? Kata saya gitu kan. Lagian lu ngapain ngikutin gua, lu ikut center? Saya bilang gitu. Akhirnya dari situ si Kinoy langsung ngomong karena refleks atau bisa dibilang panik, langsung bilang, Jun, awas Jun, gue belum buka sepatu Jun. Apaan sih lu Noy? Anta Bahlul nggak tahu itu di depan ada apaan. Awas, kata si Kinoy gitu, karena mungkin Kinoy panik dan belum buka sepatu kan. Akhirnya ya di situ udah Noy nggak usah dipikirin kan. Kemudian di situ saya ngomong lagi dalam hati, udah tolong jangan ganggu saya, masing-masing aja, dia saya gitu. Selagi saya nggak mengganggu, saya juga nggak akan ngeganggu gitu kan. Maksud saya selagi dia nggak mengganggu, saya juga nggak akan mengganggu gitu kan. Udah akhirnya di situ ya kita ngobrol sambil masak. Saya masak ayam kan di situ, kita masak di situ, makan. Nah selepas makan saya nengok lagi keluar playsitan double layer itu, ternyata ada 2, tapi yang satu itu warnanya merah, sama ya bisa dibilang mungkin kuntilanak lah ya, tapi merah. Dia ada di sebelah kiri, sampai di situ Kinoy, Enjun dan yang lainnya nggak ada yang berani keluar tenda, nggak ada sama sekali yang berani keluar tenda. Akhirnya saya bilang, tag video dulu Noy, bentar Noy. Nah di situ saya sempat tag video kan. Tag video itu dalam artian saya nggak mau untuk mencari hal-hal yang aneh atau gimana. Saya menceritakan pada saat itu kejadian ketika saya di Gunung Slamet yang pernah diceritakan juga di channel Bang Umang. Dan di channel saya hanya mereview atau menjelaskan kronologisnya seperti apa, dan ada beberapa hal juga yang gak saya up di media sosial gitu kan. Akhirnya di situ Kinoy mau kan, dia megang kamera dan megang flash untuk bikin syuting ya, karena saya pribadi ngomong ke Bang Juni, Bang, antum jadi host ya, saya bilang gitu. Karena saya ini tidak terbiasa dengan membawakan cerita sendiri, makanya saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman sekalian jika dalam penyampaian saya ini kurang pas atau kurang masuk ketika saya menyampaikan sendiri. Karena saya biasanya itu harus ada lawan bicaranya, harus ada temennya gitu kan, temennya yang ada di samping saya gitu. Saya harus ada temen ngobrol lah intinya gitu, buat saya bisa lebih lepas ceritanya. Tapi kalau gini, ketika menghadap kamera itu kayak agak-agak gimana gitu kan, karena nggak terlalu terbiasa juga gitu kan. Karena ketika sama orang itu biasanya saya nggak menghadap kamera, tapi menghadap orang, saya tatap orang, bukan tatap kamera gitu. Jadi saya mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kekurangan saya dalam penyampaian atau rada gugup gitu, teman-teman boleh kasih kritikan di komentar. Oke lanjut. Ya di situ kan pas tag video dan yang lainnya tuh udah selesai lah ceritanya kan. Di situ kalau teman-teman penasaran, nanti saya masukin link videonya di deskripsi juga kan. Akhirnya di situ udah selesai, Kinoy langsung buru-buru masuk. Ana merinding banget. Nah sini, iya orang masih ada di situ. Udah santai dulu. Udah selepas itu kan akhirnya kita di situ ya bisa dibilang ngobrol-ngobrol dulu kan, ngopi, ngerokok. Nah Kinoy masih nanyain terus, penasaran, Bang masih ada, Bang majalah wujud, Bang masih ada, kayak gitu terus. Saya bilang ada Noy, udah biarin dia kita, yang penting kita nggak ngeganggu dia, kita nggak ngusik dia. Kalau memang dia diem di situ ya mungkin memang bukan habitat ya, mungkin memang tempatnya, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya Kinoy masuk dah tuh ke dalam tenda.
Nah, di tenda ini kan tenda kapasitas 4 kan. Tenda kapasitas 4 ini kan bisa dibilang tidak cukup untuk orang berlima, apalagi Injun badannya besar. Jadi nggak bisa juga saya memaksakan, yang ada saya dijempet sama Injun. Karena saya pernah merasakan ketika di Gunung Ciremai, di Gunung Guntur, saya tidur, kemudian Injun tidur, paha saya ditiban sama paha kakinya Injun. Pahanya kan gede kan, pengap makanya saya lebih milih udahlah saya tidur di luar. Akhirnya mereka pada tidur di dalam, saya di luar. Pas saya tidur di luar itu, ya bisa dibilang saya masih renyep-renyep kan sambil main handphone. Kemudian kaki saya berasa kayak ditarik. Gimana sih kalau kayak ini kan tangan kayak di peltekin gitu, kayak ditarik gitu. Tak sampai ngerasa bunyi. Saya bilang, udah diem-diem jangan ganggu-ganggu, saya bilang gitu. Saya masih main handphone kan. Nah, begitu saya bisa merem itu sekitar jam 10:30 atau jam 11-an, kaki saya ditarik. Sampai kaki saya ini ada di luar double layer tenda. Saya keluar, kemudian yang saya lihat orang kerdil itu ternyata ada di dekat batu yang ada sosok perempuan itu. Sambil ngeliatin saya juga. Ngeliatinnya begini. Akhirnya di situ saya bilang, maaf saya nggak ganggu, tolong jangan ganggu saya gitu kan. Kalau kita bahas masalah agama kan lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu agamamu dan untuk saya agama saya. Tapi di situ saya bilang, alam saya, tolong jangan ganggu saya juga nggak akan ganggu kamu. Saya masuk lagi ke dalam tenda, kemudian sebelum tidur saya seperti biasa baca kulhu, falak, minas, al-fatihah, kemudian ayat kursi, dilanjut juga dengan sholawat. Habis itu saya baca doa tidur, baru saya tidur dan bisa tidur di situ. Alhamdulillah ketika saya tidur, saya tidak mengalami hal lain seperti mimpi buruk atau apa. Alhamdulillah. Sampai kita bangun pagi, kita bikin sarapan. Habis itu lanjut. Nah, di situ Bang Juni udah bertanya-tanya, kira-kira nyampe puncak jam berapa nih katanya. Soalnya Ana besok ada agenda katanya. Agenda apa, Bang? Ya agenda dia mau naik sama teman-temannya, ada acara, bukan naik ya, ada acara sama teman-temannya itu, junior-juniornya Bang Juni, didikannya Bang Juni. Itu lomba apa saya lupa, karena pada saat itu kan momen mau 17-an kan, lomba apa gitu, kiroat atau apa saya lupa. Insya Allah Bang, paling 2 jam 3 jam sampailah, saya bilang gitu kan. Itu jalan anta Bahlul, gimana jalan Ana, kata Bang Juni gitu. Itu jalannya saya, gimana jalan Bang Juni, katanya. Ya udah Bang, coba aja dulu. Akhirnya udah selepas itu kita lanjut nge-trek, dan ternyata sebelum nyampe pos 2 pun Bang Juni udah gak kuat. Udah dah, Ana nunggu bawah aja lah. Akhirnya Bang Juni turun lagi. Bener Bang, yakin? Ya yakin. Bang Juni ke tenda dah tuh, ke tenda, dan saya nggak tahu lah. Akhirnya saya lanjut jalan, dan di perjalanan itu saya nggak ngerasain hal-hal aneh atau hal apapun, tapi vibe-nya itu mungkin agak sedikit beda, dan bisa dibilang vibe-nya itu luar biasa lah. Gunung-gunung di Sumatera itu nggak beda jauh lah, treknya kayak Salak, agak curam gitu kan. Nah dari situ jalan ngelewatin pohon-pohon kopi kan, katanya pos 2, cuman saya nggak tahu karena nggak ada pelangnya sama sekali di situ. Ya udah akhirnya jalan terus ke situ. Nah Bang Juni bilang, Ana ke bawah duluan ya. Bang Juni ke base camp duluan lewat WhatsApp karena masih ada sinyal kan. Ya udah Bang. Nah akhirnya kita jalan tuh, Injun yang udah agak sedikit ngap-ngapan, jalan itu nggak ada kendala sama sekali. Kita jalan ya biasa aja, vibes-nya tuh kayak di Salak lah gitu kan. Jalan sampai ngelewatin kebun warga lagi, kebun kopi udah selesai, masuklah ke daerah hutan-hutan gitu kan. Nah kita jalan sampailah, singkat cerita tuh sampai di pos 2, 3, sampai sebelum puncak. Nah pas sebelum puncak ini sekitar 10 menit lagi mau sampai di Batu Cukup, itu di telinga saya tuh dengung, kayak deng aja, kayak ada hal-hal yang menurut saya aneh gitu kan. Kira saya jalan lagi, nggak lama sampailah kita di Batu Cukup kan, karena saya penasaran juga, katanya ada danau Raja Basahnya. Dan di Batu Cukup itu saya duduk, konon kan katanya di Batu Cukup itu siapapun orang yang naik ke situ, berapapun orang itu cukup. Cuman saya nggak tahu lebih banyaknya kan hal itu kan. Nah begitu udah yuk puncak dulu, saya bilang. Habis dari Batu Cukup saya jalan, pas saya nengok balik lagi ke Batu Cukup, sekilas saya ngelihat orang pakai sorban, pakai udeng-udeng, tapi warnanya ini pakaiannya warna coklat, sambil megang
tongkatnya ini bisa dibilang kayak tongkat yang biasa dibawa Habib, nggak ada lambang apapun, tongkat biasa. Itu di atas batu cukup ngeliatin saya. Saya kemudian ngomong dalam hati, Assalamualaikum. Karena saya nggak tahu juga beliau waliullah atau bukan, juga saya bilang Assalamualaikum ya waliullah, karena saya nggak tahu juga kan beliau ini salah satu waliullah atau bukan. Saya nengok ke atas, saya balik lagi udah nggak ada. Tapi selepas saya habis nengok itu, tiba-tiba harum banget wangi kasturi. Wangi kasturi. Karena saya hafal dan mengoleksi beberapa minyak wangi kan, wangi kasturi. Saya bilang astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, ya Allah. Saya bilang itu kan, Maha Suci Allah, ini wangi apa? Singkat cerita, kita jalanlah ke atas, sampailah di puncak, sepi banget. Dan saya nyari plang atau plakat MT Raja Basah, tapi nggak ketemu sama sekali. Kita turun ke arah turunan itu, ke bawah saya ngecek, nggak ada sama sekali plang MT Raja Basah kan. Ya di situ kita nikmatin suasana momen, karena di Raja Basah ini depannya itu kelihatan laut kan, kayak ada kapal-kapal bagus lah pokoknya. Situ kita foto-foto, kemudian Kina itu sempat bikin footage kayak merekam kita lagi ngopi, lagi nyebat gitu kan, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, ketawa-tawa. Udahlah, singkat cerita dari situ akhirnya karena keadaan juga ya turun, kasihan Bang Juni nungguin di bawah karena Bang Juni juga kan pengen langsung pulang kan. Ya udah, akhirnya dari situ saya buru-buru turun itu kita berempat cepat lari teman-teman, srek lah. Itu nggak ngalamin hal-hal aneh lagi, sama sekali nggak ngalamin hal aneh lagi. Sampai akhirnya sampai di tenda, buru-buru packing dan turun begitu ngelewatin makam yang udah selesai semua lah ya. Turun begitu ngelewatin makam yang tadi, di situ ya bisa dibilang wangi kasturi yang saya cium di atas. Mungkin yang saya lihat di atas itu beliau. Gitu kan. Akhirnya singkat cerita, baliklah sampai base camp, ngobrol-ngobrol kembali sama orang base camp, dan ternyata orang base camp juga bilang memang katanya dulu tempatnya para alim ulama itu di Raja Basah. Tapi saya nggak tahu juga ya teman-teman. Akhirnya di situ yang ngobrol sama Bang Juni, "Anta mau ke mana atau gimana?" "Langsung pulang Bang." Karena pada saat itu saya langsung pendakian ke Gunung Merbabu teman-teman sekalian. Jadi kita nggak sempat untuk istirahat. Akhirnya dari situ ya udah, tadi udah pamit Bang, udah mau berangkat. Akhirnya kita pamit lah sama Bang Juni. Bang Juni pulang ke rumahnya di Lampung, saya langsung ke pelabuhan Bakauheni. Jalan sampai situ, tadinya memang rencana saya juga ingin ziarah ke Raden Inten, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya saya lanjut bablas pulang gitu. Raden Inten itu ada kan di Lampung, jadi kalau disambungin beliau nasabnya ini masih masuk sama Sultan Banten, masih juga dari kerajaan Pajajaran lah, bisa dibilang masih ada darahnya juga. Akhirnya sampai di Bakauheni, kita beli tiket. Di situ kan karena memang keadaan capek juga kan, Jun lagi ngedit poster. Saya bilang, "Jun, tidur gantian ya, Kino sama Codot udah tidur tuh di kapal." "Ya Bang, saya tidur." Pas saya bangun ternyata Jun tidur. Karena memang kita di pinggiran dan lapaknya agak sempit, sampai saya bangun itu handphone ngegeletak semua. Untungnya tidak ada kehilangan teman-teman sekalian. Sampai orang mau ngelewatin Jun itu bisa dibilang ngelangkahin badan Jun karena memang sempit teman-teman sekalian. Akhirnya singkat cerita dari situ lanjutlah kita sampai nih di Tangerang, di rumah om saya, adek daripada ibu kan. Situ makan dulu, ngobrol, disuruh nginep kan. Terus saya bilang, "Nggak bisa Om, Ruri langsung berangkat ke Jogja, mau pendakian ke Merbabu, Magelang." Saya bilang gitu. Akhirnya diizinin pulang sama om saya. Dari situ mencar tuh, nyampe Jakarta mencar saya sama Kinoy lanjut ke Cikarang karena mau ngambil keril kan, mau tuker keril sama teman saya. Dan Enjun pulang ke arah Bogor, nganterin Codot ke arah Bogor. Codot nganterin Jun ke arah Bogor karena mau tuker keril juga. Akhirnya saya ke Cikarang sama Kinoy, itu dari Lampung motoran sampai ke Cikarang tanpa tidur. Dan besok itu langsung berangkat lagi ke Jogja. Jadi besoknya misah, saya sama Kinoy misah, ketemuan di stasiun Pasar Senen. Lanjutlah kita pendakian ke Merbabu. Jadi nggak ada istirahat sama sekali teman-teman sekalian. Sampai itu pagi langsung berangkat ke Jogja. Ya buat teman-teman sekalian, mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nggak banyak tentang mistis karena saya naik gunung tidak untuk mencari hal mistis. Tapi menurut saya ketika ada sesuatu yang seperti itu hanyalah bumbu di pendakian.
dan tidak semuanya juga harus diceritakan gitu. Tapi bisa dibilang kalau memang ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman sekalian, saya mengadakan dari tim Rompas Adventure mengadakan open trip ke Gunung Slamet, yaitu pada bulan Desember, awal bulan, dan juga ke Gunung Prau pada tanggal 9 atau 10. Nanti posternya saya masukin di frame ya. Mungkin buat teman-teman yang bisa ikut, ingin bergabung sama saya, atau bisa dibilang kita silaturahmi bareng, bisa langsung chat admin yang tertera di pamflet yang saya kirim, oke? Kurang lebihnya teman-teman sekalian, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya, sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat mengupload video. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.